Bab 39 Serasa Bulan Madu. Anti dan Alteza masuk kamar dan istirahat, karena merasa lelah setelah perjalanan jauh. Istirahat yang sebenarnya, tanpa adanya gangguan dalam tanda kutip. Mereka sama sekali tidak ehem-ehem, dan Alteza sengaja tak melakukannya, karena kasihan kepada Anti yang sepertinya memang capek. Safta pun bisa istirahat dengan tenang. Barulah besok paginya, Anti dan Alteza mulai merencanakan banyak hal yang akan dilakukan selama liburan. Tentu saja, Alteza yang mendominasi. Anti bisa apa? Dia hanya mengangguk setuju saja, meski banyak keinginan yang harus dipendam. Dia tidak berani meminta ini itu kepada Alteza, karena dia masih bingung dengan perasaan Alteza kepadanya. Alteza sedang mandi, saat Anti sudah berkeliling di sekitar villa. Bibirnya bergumam-gumam sambil menghitung bunga-bunga yang ada di taman. Dia kelihatan kurang kerjaan. Cinta tidak, cinta tidak, cinta. Anti berteriak dalam pelan. Dia sedang mengundi, dengan cara menunjuk setiap bunga yang ada di halaman belakang villa itu, apakah Alteza mencintainya atau tidak. Kenapa sih, dia bisa semenyebalkan itu? Membuatku bingung saja, kadang kelihatan banget bucin sama aku, tapi kadang kelihatan cuek dan dingin begitu. Mana sih yang benar sebenarnya? Anti bergumam-gumam sampai kesal sendiri. Dengan mengajak Anda kemari, itu sudah menunjukkan kalau Tuan mencintai Anda, Nona. Tiba-tiba saja terdengar suara dengan nada kesal dari Safta dari arah belakangnya. Anti menoleh sambil mencebikan bibir. Kamu sok tahu, dia cuma lagi sumpek aja dengan kerjaan, jadi sengaja mengajakku karena kasihan, ucap Anti sok tahu. Safta menggeleng, ingin sekali dia bilang kalau Anti bodoh, tapi tentu saja tak ia katakan. Karena kalau sampai Alteza tahu, dia mengatai istrinya, bisa marah dia. Safta tertawa kecil membayangkannya. Hei kamu kenapa? Nggak kesambet jin villa ini kan? Anti menatap heran, sambil mengibaskan tangan di depan wajah Safta. Safta mendengus. Tidak, tentu saja tidak, jawabnya jengkel. Syukurlah, lalu kenapa ketawa sendiri? Tanya Anti, ingin tahu. Dia sampai menatap Safta intens dengan raut keponya itu. Pipi Safta memerah, entah kenapa tapi rasanya malu saja gitu. Ditatap seperti itu oleh Anti, tidak biasanya. Saya hanya merasa lucu sama kelakuan Anda dan Tuan, kalian berdua sama-sama aneh. Masa, Anda tidak sadar juga kalau Tuan sudah menyukai Anda? Dan Tuan masih saja tidak bisa mengatakan perasaannya pada Anda, jawab Safta setelah lebih bisa menguasai dirinya. Jadi menurutmu, dia beneran suka aku ya? Mata Anti berbinar bagaikan bintang di langit yang cerah, dengan wajah tersipu malu yang membuatnya semakin tampak imut mempesona. Safta sampai menatapnya tanpa berkedip untuk beberapa saat. Puk, seseorang menepuk bahu Safta cukup keras. Safta dan Anti sontak menoleh ke arah Alteza. Alteza bisa melihat bagaimana pipi Anti yang merona, dan bibirnya tersenyum malu-malu saat bersitatap dengan dirinya. Apa kalian sedang berselingkuh? Suara Alteza terdengar ketus dengan raut dingin. Tidak, Tuan. Safta menjawab pasti dan tenang. Berbeda dengan Anti, yang tampak syok mendengar perkataan Alteza. Bruk, Anti menubrukkan tubuhnya ke arah Alteza, dan memeluknya erat. Tidak sayang, tidak, aku tidak selingkuh sama dia. Mana berani aku, setengah berteriak Anti berkata, dia menyurupkan wajah di dada suaminya. Alteza mendengus, aku tidak percaya, buktinya pipimu memerah dan kamu seperti senang begitu bicara sama dia. Alteza menatap Safta tajam dan kesal. Anti menggeleng di dada suaminya. Tidak, karena aku sangat mencintai kamu sayang. Sepertinya,
Anti keceplosan bicara. Alteza menjauhkan tubuh Anti yang menempel di tubuhnya erat seperti ulat bulu itu. Menatapnya lekat dan tersenyum tipis dengan pipi merona, lalu bertanya. Ulangi kata-katamu itu. Aku kurang mendengarnya, ucap Alteza dengan nada memerintah. Anti jadi gugup, dia tersenyum kaku dan mengerjapkan mata beberapa kali, lalu menggigit bibirnya. Ayo katakan lagi, desak Alteza. Aku mencintai kamu sayang, pipi Anti semakin memerah seperti tomat matang. Alteza tergelak, menarik Anti ke dalam pelukan dan mengecup pipinya kanan kiri, lalu mengecup bibirnya sekilas, yang membuat Anti merasa kehilangan karena maunya dici. Ah, dia terlalu berharap. Dasar mesum, Anti sampai memaki dirinya sendiri dalam hati. Kamu dengar itu kan, kalau dia mencintaiku. Alteza tertawa senang menoleh ke arah Safta dengan mata berbinar penuh keangkuhan, seolah mendapatkan hal paling berharga di bumi ini. Mungkin, kata-kata cinta yang Anti ucapkan tanpa paksaan itu memang sangat berharga untuknya. Iya, Tuan. Safta mengangguk sopan, ikut bahagia melihat kebahagiaan tuannya. Ah, aku tidak sabar ingin melihatmu juga punya istri, ucap Alteza seolah sedang mengatakan, kapan kamu akan menikah, Hem? Kapan? Ayo katakan kapan kamu menikah. Lihat aku sudah punya istri secantik dan sebaik ini. Paham maksud Alteza? Safta hanya tersenyum masam. Kalau sudah waktunya, saya pasti menikah juga, sahut Safta. Anti tertawa kecil melihat raut terintimidasi Safta. Alteza dan Anti pun pergi jalan-jalan di sekitar villa. Safta tentu saja mengikuti dari jarak jauh untuk memastikan mereka berdua tetap baik-baik saja. Apa kamu mencintaiku sayang? Tanya Anti sambil menggandeng tangan suaminya, Alteza. Hem, jawaban Alteza hanya membuat Anti kesal saja, dan sama sekali tidak mengobati rasa penasarannya. Apa sih maksud jawabanmu itu? Rajuk Anti. Alteza hanya menoleh sekilas dengan senyum dingin khasnya yang mempesona. Apa kamu mencintaiku? Tanya Anti lagi mengulang. Dan lagi-lagi, Alteza tetap menjawab dengan berdeham. Ternyata memang betul, wanita itu butuh pengakuan, meski sudah bisa melihat bagaimana perlakuan pasangannya kepada dirinya. Seperti halnya Anti, dia sangat ingin tahu dan penasaran dengan perasaan Alteza kepada dirinya. Dia ingin mendapat pengakuan, meski tetap saja pria itu sulit untuk mengatakannya, sulit mengakuinya. Ah, Anti jadi jengkel sendiri. Mereka menghentikan langkah di sekitar sungai. Ada sungai kecil yang mengalir tidak jauh dari villa, sangat menenangkan dan indah. Sungai yang dangkal, dengan banyak bebatuan. Mulai dari batu yang cukup besar, sampai kecil. Bahkan ada ikan-ikan yang terlihat berenang-renang di sana, saking jernihnya air semua ikan itu sampai terlihat jelas. Wah, indah banget, teriak Anti sambil melepaskan tangannya dari memeluk Alteza. Dia menghampiri sungai dangkal itu dan memperhatikan ikan-ikan dengan mata berbinar dan bibir tersenyum ceria. Alteza mendekat. Mau turun ke air? Tanyanya. Anti menoleh. Emang boleh? Ya, tanyanya senang. Alteza mengangguk. Ayo, kata Alteza. Anti bersemangat untuk turun ke sungai dangkal itu. Dalamnya hanya sebatas lutut Anti saja. Sedangkan di Alteza di bawah lutut, maklum Alteza lebih tinggi dibanding Anti. Mereka kemudian duduk di sebuah batu besar yang agak datar di tengah sungai, memperhatikan ikan-ikan yang tampak riang berenang lalu lalang ke sana kemari. Aku nggak ngangka kamu punya villa di tempat seperti ini, ucap Anti. Alteza menggenggam tangan Anti, menautkan jari mereka dan meremasnya lembut. Kamu suka tempat ini? Tanyanya. Anti mengangguk. Iya suka. Aku bahkan berharap pindah kemari, tinggal di villa ini bersama anak-anak kita nantinya, ujar Anti, tanpa sadar dia mengatakan itu semua. Bibirnya melengkung membentuk senyuman yang tampak bahagia, dengan mata menerawang ke depan, menyusuri setiap tempat yang bisa dijangkau penglihatannya. Pohon-pohon, bunga-bunga, burung berkicau,
Kupu-kupu beterbangan, suara serangga dan kembali menatap ikan-ikan yang berenang. Alteza membeku mendengar perkataan Anti.